Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif yang beranggotakan Anita Pratiwi, Febrisa Amanda, Naisa Cornelia, Novita Nada, Roswanti Simbolon, dan Salsabil Awanridia. Praktikum ini, kelompok kami akan menjelaskan titrasi permanganometri. Sebelumnya, pengertian dari titrasi permanganometri adalah titrasi berdasarkan prinsip oksidasi reduksi dan digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer. Larutan baku yang digunakan biasanya adalah kalium permanganat. Titrasi permanganometri ini sering digunakan dalam dunia farmasi, khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi redoks untuk pembuatan sedian-sedian obat. Misalnya dalam bentuk kapsul, tablet, maupun injeksi, serta menentukan kadar besi dalam tubuh dengan cara mengobatinya. Contoh sedian obatnya yaitu sangobion, simavort, mirabion, dan desabion. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi pada ion permanganat. Oksidasi ini berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Selanjutnya, prinsip umum permanganometri. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi dan ion permanganat. Oksidasi dapat berlanjut dalam larutan asam atau basa atau netral. Ketika kalium permanganat berperan sebagai zat pengoksidasi dalam larutan asam, mangan valensi 7 tereduksi menjadi kation mangan 2+, dan terbentuk garam mangan dari asam yang digunakan. Sebagai contoh, jika besi sulfat sebagai zat produksi dan teroksidasi oleh kalium permanganat dengan adanya asam sulfat. Selanjutnya ialah sumber-sumber kesalahan pada titrasi permanganometri, yaitu yang pertama, larutan tempiter kalium permanganat pada buret. Apabila percobaan dilakukan pada waktu yang lama, kalium permanganat yang terkena sinar akan terurai menjadi MnO2, sehingga pada titik akhir titrasi akan diperoleh pembentukan presipitat coklat yang seharusnya berwarna merah ros. Yang kedua, pemberian kalium permanganat yang terlalu cepat. Pada larutan H2CO2O4 yang telah ditambah H2SO4 yang telah dipanaskan juga cenderung menyebabkan reaksi antara MnO4 dan MnO2+ akan berubah. Yang ketiga, penambahan kalium permanganat yang terlalu lambat, seperti larutan H2CO2O4 yang telah ditambahkan H2SO4 dan dilakukan pemanasan mungkin akan kehilangan oksalat. Hal ini disebabkan karena membentuk peroksida yang kemudian terurai menjadi air. Berikut adalah contoh titrasi permanganometri di mana kalium permanganat itu ditempatkan dalam buret dan biasanya itu berwarna coklat. Kemudian tidak memerlukan indikator karena pada percobaan ini kalium permanganat sudah menjadi indikator karena merupakan oksidator kuat. Lalu di bagian bawah ada larutan standar primer dalam Erlenmeyer. Pada praktikum ini larutan standar primer berupa asam oksalat. Di bagian sebelah kanan, permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam sulfat encer, dan kita lihat ada reaksi yang terjadi yaitu secara kimia dan secara ionik. Sekian materi yang bisa kami jelaskan mengenai titrasi permanganometri dan semoga bermanfaat.